Di Eropa, pada abad pertengahan, rambut panjang pada laki-laki sering dikaitkan dengan bangsawan. Misalnya, Raja Inggris seperti King Charles pertama dan King Charles kedua memiliki rambut panjang sebagai simbol status. Namun, pada abad ke-18 dan 19, rambut pendek pada laki-laki menjadi lebih populer dan dianggap sebagai simbol kebersihan, kedisiplinan, dan kemapanan. Pada abad ke-20, rambut panjang pada laki-laki menjadi populer kembali di kalangan kelompok gerakan musik rock seperti The Beatles dan The Rolling Stones. Pada abad ke-21, ada beberapa laki-laki terkenal yang memiliki rambut panjang atau gondrong, di antaranya Jim Morrison dari The Doors, Kurt Cobain dari Nirvana, Johnny Depp, Keanu Reeves, dan ini saya, maksud saya, dan lain sebagainya. Tapi ini bukan di Eropa, Bung. Ini di Indonesia. Lebih tepatnya di rumahmu. Bila kau kedapatan berambut gondrong saat masih sekolahan, ya, rambutmu kan digunting oleh orang tuamu atau oleh gurumu. Meski kita tahu, tidak ada korelasi antara rambut gondrong dengan perilaku seseorang. Demikian juga dengan kedisiplinannya. Barangkali kita memang sudah terbiasa dengan perempuan yang berambut panjang dan laki-laki yang berambut pendek. Maka ketika menemukan perempuan yang berambut pendek, kita merasa aneh. Begitu juga yang terjadi ketika kita melihat laki-laki berambut panjang. Kenapa laki-laki tidak boleh panjang rambut? Kan dia kan laki-laki, tidak bagus jadi. Tidak bagus. Terus bagaimana sih? Gunting toh? Supaya bagus. Iya. Yang punya rambut kenapa tidak potong? Kan saya kan perempuan terserah saya. Mau gunting gas pendek batas sini. Mau gunting gas pendek batas sini, gas pendek batas sini. Terserah. Saya kan laki-laki, terserah mau kasih panjang atau mau kasih pendek, batas bagaimana? Terserah. Sebenarnya, tidak ada aturan yang mengatakan bahwa laki-laki tidak boleh berambut panjang. Namun, di beberapa budaya dalam pandangan patriarki, norma sosial mungkin menganggap bahwa laki-laki dengan rambut panjang atau gondrong tidak terlihat sebagai laki-laki sejati yang maskulin. Termasuk bila kau adalah laki-laki pengguna skincare. Di Indonesia sendiri, laki-laki berambut gondrong cenderung dilabeli dengan hal-hal berbau negatif. Presiden Soekarno misalnya, ia pernah menyebut gondrong itu adalah bagian dari hegemoni budaya kaum imperialis kapitalis. Kontrarevolusioner. Demikian ucap Soekarno saat itu kala The Beatles tengah digandrungi. Namun, rejim Soeharto lebih kejam lagi. Pada masa Orde Baru, tepatnya sekitar tahun 60-an hingga 70-an, orang-orang yang berambut gondrong menjadi sebuah permasalahan yang serius yang harus ditangani pemerintah. Ketakutan rezim Orde Baru tersebut juga terpengaruh oleh budaya hippies dari Amerika yang menjunjung kebebasan individu karena identik dengan rambut panjang, perilaku seks bebas, penggunaan narkotika, dan obat-obat terlarang, dan lain sebagainya yang dianggap tabu di Indonesia. Pada masa Orde Baru, di mana bangsa ini sedang dalam proses pembangunan, para penguasa merasa bahwa anak-anak muda pun perlu ditata. Mereka tidak boleh berambut gondrong karena menghancurkan citra pembangunan. Maka, isu rambut gondrong pun dengan mudahnya menjadi isu nasional yang harus ditanggulangi secara serius. Para pemuda yang pada masa Soekarno begitu terkenal dengan gagasan revolusionernya, ketika masuk Orde Baru harus mau menurut dan ditata. Cap gondrong adalah kriminal disuarakan melalui media-media massa, televisi, dan film pada awal 70-an. Film-film di masa itu kerap menggambarkan penjahat dengan ciri khas berambut gondrong. Pemberitaan dan kartun di koran pun menstigma gondrong adalah penjahat. Bahkan dalam dunia hiburan, artis-artis berambut gondrong pun tak boleh masuk televisi. Sedang di ranah pendidikan, jika siswa kedapatan berambut gondrong, ia akan digunting sedemikian buruk. Tapi dalihnya merapikan rambut siswa. Masalahnya, yang gunting ini tidak merapikan, malah memperburuk, bikin tambah jelek. Beda lagi dengan mahasiswa, ancamannya tidak boleh ikut ujian skripsi. Tapi ya, barangkali ini sudah tidak berlaku lagi. Di Sumatera, pada tahun 73, melalui gubernurnya saat itu, Marah Halim, bahkan dibentuk Badan Koordinasi Pemberantasan Rambut Gondrong. Hal itu bermula dari ulah Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban
Jenderal Sumitro yang menerbitkan instruksi tertulis agar melarang laki-laki berambut panjang bagi keluarga ABRI serta karyawan sipilnya. Oleh bebindenya, titah itu malah salah kaprah sehingga menyasar siapapun yang justru tak terpaut dengan ABRI. Sejak itulah kebencian pada laki-laki berambut gondrong menjadi semacam legitimasi bagi aparat untuk memburu anak muda yang kedapatan berambut gondrong dengan menggelar razia di jalanan. Orang-orang gondrong akan ditangkapi dan digunduli di depan umum dan pastinya akan masuk dalam daftar orang-orang yang dalam pengawasan. Kebencian terhadap orang-orang gondrong itu pun akhirnya meluas dan melekat hingga kini. Namun, dalam feminisme, tidak ada pandangan resmi terkait laki-laki harus berambut gondrong atau tidak. Feminisme lebih berfokus pada keadilan gender dan menghormati identitas gender dan ekspresi yang berbeda-beda. Dalam konteks feminisme, seharusnya tidak ada norma sosial yang membatasi laki-laki atau perempuan dalam membentuk penampilan dan identitas mereka. Jadi, kesimpulannya tidak ada aturan yang mengatakan bahwa laki-laki tidak boleh memiliki rambut gondrong. Tapi, apapun paham yang kau anut, di beberapa tempat, gini lu gini mah. Hal ingat Sama ketua bako. Ye, hamil mga tua. Lagi kau nih jangan malah itu lu. Parah. Hah? Ganteng mo nih ganteng. Kita Gue tipe hamungun yang hingganting. buti paham mo? Gue tipe hamungun hingganting. Ya kata no? Para pa mau yun ketua. Di lingkungan yang masih kental dengan budaya patriarki, mungkin mengekang penampilan laki-laki berambut panjang. Sementara, feminisme berfokus pada menghormati identitas gender dan penampilan yang berbeda-beda. Namun, pandangan sosial dan budaya tertentu terhadap rambut panjang pada laki-laki dapat bervariasi tergantung pada budaya dan konteks tertentu. Tentu saja selama kau bisa merawat rambutmu dengan baik, rambutmu akan terlihat rapi dan wangi. Bahkan ketika Gua gondrong dan gue nggak jahat. Gue bukan begal, apalagi copet. Gue cuman orang biasa yang pengen gondrong. Nggak semua orang gondrong itu jahat. Yang anggap orang gondrong jahat, mungkin lo belum kenal Yesus. Soalnya Yesus juga gondrong, tapi dia baik.